Sejak awal peradaban, manusia selalu menatap langit, memohon hujan, menunggu badai reda. Tapi di abad modern, manusia tak lagi berdoa pada awan. Ia mencoba mengendalikannya. Teknologi cuaca buatan lahir dari ambisi besar, membuat langit tunduk pada sains. Kini, hujan bisa dipanggil, petir bisa diarahkan, dan cuaca bukan lagi keajaiban, tapi hasil perhitungan. Tahun 1946, Vincent Schaeffer, seorang ilmuwan di General Electric, menemukan cara membuat salju buatan. Ia menaburkan partikel es kering ke awan dan melihat kristal salju terbentuk di udara. Percobaan sederhana itu membuka bab baru dalam sejarah. Manusia bisa menciptakan cuaca. Sejak itu, langit tak lagi misterius. Ia menjadi ruang eksperimen. Di laboratorium, cuaca bukan lagi peristiwa alam, melainkan rumus. Awan bisa dibuat dari campuran udara lembab, suhu rendah, dan partikel kecil yang menjadi inti kristal air. Para ilmuwan meniru cara alam membentuk badai, tapi dengan kendali penuh. Dari ruangan bersuhu 0 derajat, mereka belajar menciptakan langit. Ketika negara menghadapi kekeringan, teknologi ini menjadi senjata. Pesawat khusus membawa garam, es kering, dan perak yodida untuk menstimulasi awan. Di ruang kendali, para ahli memantau radar dan arah angin, menembak partikel ke titik yang tepat. Setiap tetes hujan yang turun adalah hasil kalkulasi, bukan kebetulan. Hujan buatan kini menjadi alat politik, ekonomi, bahkan pertahanan. Dari menunda hujan saat parade hingga memadamkan kabut asap di Sumatera, manusia memutuskan kapan langit harus menangis. Tapi di balik keberhasilan itu, muncul pertanyaan lama. Sampai di mana sains buah mengatur alam? Karena di setiap tetes hujan yang jatuh, mungkin ada campur tangan manusia. Cuaca buatan tak selalu mulus. Gagal perhitungan bisa menimbulkan badai tak terduga. Butiran garam yang terlalu banyak bisa menciptakan hujan ekstrim, bahkan banjir. Di balik setiap percobaan, ilmuwan tahu mereka sedang bermain dengan sistem paling kompleks di bumi, atmosfer. Satu kesalahan kecil di langit bisa menjadi bencana di tanah. Tahun 1967, di tengah Perang Vietnam, Amerika Serikat menjalankan Operasi Popeye, proyek rahasia untuk memperpanjang musim hujan di wilayah musuh. Pesawat militer menyemai awan agar jalanan berlumpur dan pasokan terhambat. Untuk pertama kalinya, langit digunakan sebagai senjata. Sains yang diciptakan untuk kehidupan kini ikut dalam peperangan. Kini, teknologi cuaca buatan berkembang ke tingkat global. Dari Tiongkok hingga Uni Emirat Arab, ratusan pesawat digunakan untuk mengatur hujan di wilayah tertentu. Tapi eksperimen ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika satu negara bisa mengatur cuaca, bagaimana dengan negara di sekitarnya? Dalam dunia yang saling terhubung, langit tak mengenal batas politik. Tapi alam tak bisa dikendalikan selamanya. Setiap hujan buatan mengubah kelembapan udara, setiap badai yang ditunda memindahkan tekanan ke wilayah lain. Dalam ekologi global, tak ada sihir tanpa harga. Cuaca buatan hanyalah potongan kecil dari keseimbangan yang rumit. Dan ketika manusia lupa menghormatinya, alam akan menjawab dengan caranya sendiri. Kini, manusia benar-benar bisa menciptakan langit. Dari pesawat kecil hingga sistem satelit global, cuaca buatan menjadi simbol kekuasaan teknologi. Tapi di balik itu, ada kesadaran yang lebih dalam, bahwa langit bukan lagi milik alam semata. Ia menjadi cermin peradaban, di mana manusia bukan hanya menatap ke atas, tapi juga menulis ulang apa yang dilihatnya. Dari laboratorium kecil di Amerika hingga pangkalan riset di Dubai,
manusia terus menyempurnakan rumus awan. Satelit memantau tekanan udara, superkomputer memprediksi curah hujan, dan drone terbang di atas badai untuk memodifikasi angin. Langit kini punya laboratoriumnya sendiri, bukan di bumi, tapi di udara. Sains telah naik ke tempat yang dulu hanya bisa dijangkau doa. Teknologi terbaru tak lagi menyemai garam atau es. Ia memakai listrik. Gelombang ion dilepaskan ke atmosfer untuk menstimulasi awan tanpa bahan kimia. Para ilmuwan menyebutnya hujan digital. Hujan yang lahir dari sinyal. Dari eksperimen ini, manusia akhirnya benar-benar menciptakan cuaca hanya dengan satu hal, energi. Dahulu, hujan diminta dengan upacara, tarian, dan mantra. Kini, awan datang dengan radar dan satelit. Manusia telah menukar doa dengan data. Tapi, di antara rumus dan sensor, ada pertanyaan yang tak bisa diukur. Apakah kita masih berterima kasih pada langit, atau hanya pada mesin yang mengaturnya? Ketika satu wilayah menciptakan hujan, wilayah lain kehilangan awannya. Di dunia yang terhubung, sains bisa menciptakan kesejahteraan, tapi juga ketimpangan baru. Langit kini menjadi sumber daya, seperti air dan minyak. Dan pertanyaan besar pun muncul, siapa pemilik langit? Di akhir semua percobaan dan teori, manusia kembali menatap langit, bukan untuk mengubahnya, tapi untuk mengaguminya. Cuaca buatan membuktikan kemampuan kita, tapi juga kelemahan kita. Karena pada akhirnya, sehebat apapun teknologi, langit tetap punya kehendaknya sendiri. Dan mungkin, keajaiban sejati bukan ketika hujan bisa diciptakan, tapi ketika manusia masih bisa merasa takjub saat hujan turun.